kaget ketika melihat catatan amal. Ya. Jadi kisahnya kisah futuristik nanti di akhirat. Karena memang kita memerlukan informasi tentang akhirat itu. Selama ini kan kita cuma terima informasi dari media tentang dunia. Tiap hari itu aja. Kadang-kadang bosan juga ya dengar politik gitu ya. Ini jasa palsu, barang palsu segala gitu. Bosan lama-lama Pak ya. Tiap hari kita dicekokin berita-berita hoax. Kadang-kadang gak benar gitu ya. Kadang-kadang mumet juga berita keuangan. Pusing juga gitu. Nah, saya ingin cerita tentang informasi akhirat. Ya. Dan ini penting. Kenapa? Karena kan bagian hidup kita yang paling lama itu ada di mana? Di akhirat. Dunia cuma sebentar, Pak. Ya. 100 tahun. Paling tinggi Nabi Nuh itu 950 tahun. Udah tuh. Udah gitu generasi nggak ada lagi. Bahkan kalau cerita tentang Nabi Muhammad cuma sampai 70 tahun, gitu ya. Pendek, Pak. Yang paling lama di akhirat. Sehingga kita penting untuk mendapatkan berita tentang kehidupan yang paling lama, yaitu di akhirat. Saya akan kutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ya. Hadis ini diceritakan oleh Siti Aisyah. Imam Abu Daud menceritakan sampai syarah hadis itu. Asbabul wurudnya apa ya? Sebab turunnya hadis tadi itu. Kata Abu Daud, waktu itu Siti Aisyah istri Nabi nih menangis malam itu, nangis yang luar biasa. Artinya apa? Kalau hadis itu cerita tentang menangis itu menangis beneran. Bukan mengingat kita sedih, bukan menangis. Rasul tanya, "Ya Aisyah, kenapa kamu menangis?" "Saya mendengar informasi tentang neraka ya Rasul. Saya takut sekali tentang akhirat," dia bilang. Lalu kemudian saya takut ya Rasulullah, nanti kita bisa ketemu nggak dengan teman-teman, dengan kerabat, dengan saudara, dengan tetangga tuh bisa ketemu lagi nggak dengan mereka itu? Atau kita bisa berkomunikasi nggak dengan mereka? Atau kita bisa ingat gak dengan mereka? Lalu Rasul bilang gini, "Amma fi salasatin muwati'an la yazkuru ahadun ahadan." Ya. Orang-orang yang di akhirat nanti itu dia nggak akan ingat dengan teman-temannya, dengan kerabatnya, dengan saudara-saudaranya tuh, dengan ayah ibunya, dengan anaknya, dengan cucu, nggak ingat, Pak. Ya, pada 3 keadaan tuh. Ya, amma fi salasati dalam 3 perkara. Kapan? Ketika di mizan, fil mizan, wal kitab, kemudian wasyurat. Ada 3 tempat yang orang pasti lupa, ya, dengan keluarganya, apalagi dengan temannya. Termasuk jamaah ini pada 3 tempatnya dilupa. Kapan? Ketika di mizan, ketika ditimbang tuh. Timbang tuh ya. Kita akan kaget, Pak, dan kita cemas waktu ditimbang itu. Aduh, ini geser kemana nih? Berat ke amal salah atau berat ke amal salah? Itu, Pak. Jadi dia konsentrasi fokus ke timbangan itu. Dan ingat, kalau timbangan dunia, Pak ya, itu 1 gram itu gak akan merubah timbangan. Paham, Pak? Bapak timbangan beras atau timbangan apalah, 1 gram itu tidak akan merubah timbangan. Angka itu tidak bergerak, paham ya? Tidak akan bergerak. Kecuali timbangan mikro. Timbangan emas masih bisa, timbangan obat masih bisa. Ada timbangan mikro itu, dia sampai 0,1 gram, ya, 0,01 gram, 10 pangkat min 2 dia masih bisa nimbang. Tuh. Tapi kalau timbangan biasa itu dia akan berubah. Tapi di akhirat nanti jangankan 0,01 mikron, 10 pangkat min 10 bergerak ke timbangan. Paham, Pak ya? Sehingga orang takut, Pak.
Masya Allah nih, paling gak sepele kesalahan saya, kok kenapa jadi kelihatan begini? Itu orang cemas, Pak. Sehingga orang semuanya khawatir, cemas dengan timbangan amal kita tuh. Yang kedua, tentang kitab, Pak. Kita ini semua ada dalam catatannya. Nanti baca surat Al-Kahf tuh, ya. Apa tuh? Ma yalfizu min qawlin illa ladai raqibun atid. Ayat sebelumnya, iz yatalaqqal mutalaqiyani, ya. Dan setiap orang itu mesti ditemani dengan dua malaikat, kiri dan kanan. Dia mencatat. Bukan cuma ucapan yang keras, bahkan ucapan yang sir, malaikat catat. Bukan hanya penglihatan yang bungkelek melihat, ya jelas-jelas itu, lirikan mata saja dicatat. Bukan hanya pendengaran yang tajam yang dicatat, tapi hariring, apa hariring itu? Sayup-sayup, ya, terdengar dicatat, ya. Bukan hanya penciuman yang tajam Allah catat, tapi juga apa? Semeriwing bau itu ya, Allah catat juga. Gerakan tangan yang mengambil benda tuh Allah catat. Atau senggolan orang, tangan yang gak sengaja tuh Allah catat. Langkah kaki ke suatu tempat, baik yang baik pun yang buruk, Allah catat. Bahkan geseran kaki itu, ya, geser kaki kita sholat itu, Pak. Apa Bapak kira kita geser kaki itu ketika sebelah kita geser ke kita geser lagi? Kan ada tuh jamaah yang suka pengen jegang kakinya ya. Dia geser, kita geser lagi. Dia geser lagi kan, hayu kejar kita kan. Itu Allah catat, Pak. Nah, catatan amal itulah yang kemudian orang takut. Kayak takutnya kita ngeliat buku tabungan tuh, Tabanas tuh, ya. Karena ATM dikasih ke istri, buka buku tabungan, ngeri. Aduh, kenapa jadi saldonya habis begini, ya. Atau takut kaget kita lihat dompet kita pulang gajian tuh tinggal separoh. Ya pernah gitu, Pak. Ada Bu ya, suka gitu ya. Habis bulan tuh kita pulang gajian dompet kita penuh. Sampai rumah tinggal separoh. Itu kaget. Lah kita pun sama terkaget-kaget tuh, Pak. Melihat catatan amal kita. Nanti Bapak buka surat Al-Kahf ayat 49. Wa wudi'al kitabu faqaral mujrimina mushfikina mimma fihi. Ketika dibukakan kitab catatan amal itu, Pak, ya, maka engkau akan melihat orang-orang yang salah tuh, orang-orang yang nakal jahat itu musyfikin, ketakutan, Pak, begitu melihat catatan amalnya tuh, bukunya tuh, musyfikin, takut, Pak. Orang-orang mujrimin itu takut catatan amal tuh, Pak, ya. Yaquluna, mereka berkata, ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Apa ini? Dia bilang celaka. Buku apa ini? Dia mencatat semua perbuatan-perbuatan saya, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang sengaja atau tidak sengaja, yang baik terang-terangan pun yang tersembunyi, baik yang sungguh-sungguh atau pura-pura, ada dalam kitab itu semua. Wa wajadu ma amilu hadiran, dan dia dapatkan tuh catatan amal tuh yang dulu lupa. Kan banyak kita, Pak, perbuatan kita yang kita lupa tuh ya. Lupa udah gak ingat lagi tuh, ya. Itu, Pak. Dan itu tuh kata Allah bilang la yadhlimu rabbuka hadda, itu bukan bentuk kebencian Allah kepada kita, tidak, Pak. Itu semata-mata karena apa? Kalau sekarang akuntabel, ya, di semua perbuatan kita dicatat dalam satu kitab namanya, as-sahifah namanya, kitab catatan. Dan itu orang takut, Pak. Begitu kita buka kitab kita, masya Allah,
ternyata rapotnya merah semua Pak. Ya, biruan cuma ada 4, 9 tuh merah semua. Takut orang Pak. Ya, takut Pak. Dan yang ketiga, kenapa Siti Aisyah menangis itu? Karena dia takut. Dia bilang, terus cerita, yang orang takut dan gak akan kenal dengan itu ketika di Sirat, di jembatan Siratal Mustaqim. Kenapa? Karena disitulah tempat kalau dia jatuh, di sana sudah ada gancu Pak. Apa gancu tuh? Kita kan suka korban tuh ya, ada gantungan daging tuh. Nah, apa gancu namanya? Tempat ngegantungin tuh. Neraka tuh di bawah jembatan Sirat, isinya itu semua Pak. Jadi kalau kita jatuh nyangkut di situ. Yang digambarkan oleh Rasul bilang, di bawah jembatan Sirat ini bukan neraka, kita belum sampai neraka Pak. Di jembatan Sirat itu bawahnya gancu. Kalau kita jatuh tersangkut di gancu itu, ya, kayak pancingan, ya. Tapi alhamdulillah orang baik tuh Pak. Ada yang melewati Sirat itu seperti kilat, kalbar, cepat. Ada seperti angin, ya, karnih, cepat. Ada yang seperti kuda terbang, cepat. Ada yang seperti jalan sapi, ada yang jalan merangkak, ya, sampai gosong kakinya. Tapi dia nyampe Pak, ke ujung tuh ya. Dia merangkak di jembatan itu sampai. Tapi ada yang baru 2 langkah jatuh. Ya. Memang jembatan Siratal Mustaqim bukan jembatan seperti jembatan Pasopati yang bisa dilalui, ya, dengan kendaraan sampai dengan keretek, sepeda pun bisa. Dengan kekuatan kendaraan Pasopati bisa dilewatin. Tapi jembatan Siratal Mustaqim hanya bisa dilalui dengan kekuatan hati. Kekuatan hati yang ikhlas, kekuatan hati yang bersih, kekuatan hati yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bisa berjalan cepat di atas Siratal Mustaqim. Inilah 3 perkara yang ditakuti oleh semua umat Islam, termasuk Rasul. Dia takut dengan 3 perkara itu. Lalu bagaimana agar kita tidak terhindar di perkara itu? Dalam hadis Imam At-Tabrani Pak, kita sampaikan hadis ini dari Abu Hurairah, ya. Kata Rasulullah SAW, salah satu man kunna fihi hasaballahu hisaban yasira wa khilahul jannah, ya. Ada 3 perkara lagi yang kalau orang itu bisa praktekkan, bisa lakukan, maka dia akan mendapatkan hisab, perhitungan, evaluasi, ya, yang mudah dan gampang dan cepat. Maka dia kemudian dimasukkan ke dalam surga. Kan enak ya? Kita mengerjakan 3 amalan, nanti hisabnya mudah, ya. Hisabnya mudah dan kita dimasukkan ke dalam surga tuh. Nanti Bapak Ibu buka surat Al-Ahqaf, surat Al-Insyiqaq, ya. Surat Al-Insyiqaq ayat 7 sampai 13 tuh. Cerita tentang ini semua. Kata Allah, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Surat Al-Insyiqaq ayat 7 sampai 9. Nanti terusan sampai 13 bisa. Kata Allah, maka mereka-mereka yang diberikan atau diserahkan catatan amalnya itu di sebelah kanannya, ya, fa amman utiya kitabu biyamini, catatan amalnya nih Pak, Allah serahkan di sebelah kanan kita, ya. Kita datang menghadap Allah nih, kata Allah, ini catatan buku kamu nih, ya. Ini rapat kamu. Kita kan tidak rapat tuh dari guru tuh, tapi guru kita ngasih rapat tuh sebelah kanan, ya. Nih Pak rapatnya, ya. Lah orang
yang dikasih catatan amal di sebelah kanan itu pertanda. Pertanda apa? Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Pertanda dia akan dihisab dengan cara yang mudah, cepat. Bapak kalau misalnya antri di rumah sakit itu ya, kalau Bapak kenal dokumennya lengkap tuh ya, belum sampai pemeriksaan itu udah masuk. Begitu Pak. Bapak nonton Persib di Jalan Harupat, ya. Bapak pakai seragam baju bobotoh, kan udah kenal penjaganya, tiketnya nggak ditunjukin tuh, masuk. Udah kenal, ya, aman. Ini juga sama. Hisaban yasiro, perhitungan yang mudah. Allah tutup lagi, tambah satu lagi. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Mereka itu akan dikumpulkan dengan saudara-saudaranya, dengan bapaknya, dengan ibunya, dengan istrinya, dengan suaminya, dengan kakeknya, dengan eyang buyut, terus jangka waring ke atas, ke bawah, cucu, cicit, dikumpulkan dengan teman-teman semua. Kan enaknya kita ketemu lagi Pak. Nih Pak, Bapak nginep di hotel bintang 5, ya, yang top lah di luar negeri atau di Indonesia lah, ya. Bapak makan tuh ya di lobby tuh, makan enak kan, makanan hotel bintang 5. Tapi Bapak nggak ada teman. Enak nggak? Nggak enak Pak. Nggak enak. Makan sendirian tuh di lobby, di rumah makan hotel mewah, makan enak, bagus. Tapi nggak ada teman, nggak ada Bapak kenal, Bapak celingukan, ya. Kadang-kadang kita nih Pak, ya, mohon maaf nih ya, kalau kita nginep di hotel bintang 5, mulai dari tidurnya, masuk hotelnya tuh, ya, ada perasaan keinginan untuk dilihat oleh teman, paham nggak? Kita makan enak nih, pengen dilihat oleh teman, supaya apa? Jadi saksi kalau saya pernah nginep di hotel mewah, makan di hotel mewah, ada kesan pengen dilihat. Itu manusiawi Pak, agak sedikit gengsi lah, ya. Bapak naik mobil mewah, ya, Ferrari, apa aja, ada kesan pengen dilihat orang, minimal dilihat temen lah, bukan orang, dilihat temen, mesti ada yang kenal. Kadang-kadang kita pakai mobil baru, jendela dibuka, ya, ada kesan. Itu manusiawi, semua begitu Pak, ya, semua. Bahkan sekarang ini kadang-kadang kita sendiri memunculkan diri kita apa? Selfie, ya. Oh, hotel Marriott, gitu ya. Wah, makan jual Marriott, selfie, upload. Apa maksudnya? Supaya teman-teman kenal, tahu, oh Bapak itu lagi tinggal di hotel, makannya enak-enak, pakai mobil. Jangan kelas ustadz Pak, ustadz nih Pak, dia di Dubai, ya. Dia foto tuh kan, selfie di depan Ferrari, Lamborghini, Trot, diupload kan. Se-Indonesia kenal kan, itu ustadz terkenal Pak. Apa maksudnya? Kalau bicara tentang keikhlasan kan nggak akan ikhlas itu Pak. Bohong kalau ikhlas, ya Pak, nggak. Mesti ada motivasi, ada unsur ria di sana. Ya. Oleh karena itu kalau Bapak ibadah nih, mohon maaf nih, kalau nanti kata suci ya, hati-hati dengan perkara ini. Karena dia akan mengurangi, ya, nilai keikhlasan tuh, ya. Ada unsur sedikit ria yang bisa merusak ibadah, ya. Kembali, jadi bagaimana kita pengen hisabnya mudah, kan pengen apa ya? Yang kedua masuk surga, yang ketiga ketemu saudara kerabat, kan enak Pak ya? Kita tinggal di surga, aduh ketemu-temu, alhamdulillah kita sama masuk surga. Kan seneng Pak ya, oh ternyata kamu di surga juga ya. Iyalah, Pak kamu dulu badungnya bukan main di dunia ya, gitu ya. Seneng Pak, ketemu, waduh nih teman soulmate saya nih, saya pikir kamu di neraka. Saya kamu kan suka dugem, gitu ya. Ternyata kamu di surga juga, ya kan gue udah tobat, gitu. Udah tobat, sebelumnya gue tobat dulu. Itu yang kata Nabi Ibrahim Pak, nih Nabi Ibrahim Pak ya, Bu ya. Dia itu dimirajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kayak Nabi Muhammad miraj gitu ya. Nabi Ibrahim sama juga.
Dan istimewanya Nabi Ibrahim itu diperlihatkan kaumnya. Pak, Bu, nih ya, perhatikan. Nabi Ibrahim Mi'raj ke langit. Allah perlihatkan tuh kaumnya, perbuatan dipertontonkan oleh Allah. Di antara kaumnya ada yang mencuri, korupsi. Kurang ajar ternyata dia pencuri. Suka ke masjid tapi korupsi. Ya Allah, binasakan dia. Langsung doanya Nabi kan mustajab. Langsung meninggal. Mati. Allah perlihatkan lagi. Kaumnya berzina, maksiat. Wah, brengsek juga ternyata dia suka ke masjid tapi suka berzina. Dia maksiat. Ya Allah, binasakan dia. Mati langsung, Pak. Allah ini apa? Nurut kalau sama Nabi, Pak. Ya. Doanya mustajabah. Mati, Pak. Lalu kemudian Allah utus malaikat Jibril. Ya. Jibril, coba kamu temui Ibrahim itu ya. Kalau melihat setiap orang jahat itu dia berdoa kepada aku agar dibinasakan, nanti dia habis tuh, ya. Umatnya habis, dia bilang. Sampaikan salam kepada dia. Ya. Kemudian malaikat Ibrahim, Nabi Ibrahim, kamu tuh ya, kalau berdoa pasti Allah kabulkan. Kalau kamu melihat kebusukan umat itu, kamu berdoa minta dibinasakan, pasti Allah binasakan. Kamu tahu nggak kira-kira yang bisa memaafkan dia itu siapa? Allah. Kamu tuh nggak potensi kaum itu kalau berbuat dosa mungkin dia akan mohon maaf pada Allah? Mungkin. Mungkinkah dia akan bertobat pada Allah? Mungkin. Lalu kenapa kamu tidak tunggu dia suruh bertobat dulu, mohon ampunan dulu? Pasti dia akan bertobat. Karena Allah ampuni nanti kalau dia bertobat. Kamu tahu nggak? Kalau nanti dia punya anak, punya cucu, istri atau suaminya, dan anak cucunya berdoa mohon diampuni orang tuanya, kira-kira dikabulkan nggak? Dikabulkan. Pak, kita ini ahli pendosa ya. Kita punya anak soleh. Ya. Anak soleh itu mendoakan orang tuanya, ya. Waladun soleh, ya aunah. Anak soleh mendoakan orang tuanya agar diampuni. Dan itu pasti diampuni. Kata Jibril, nanti anak-anak cucunya akan berdoa agar ayahnya diampuni, agar ibunya, mamanya diampuni. Pasti diampuni. Bukankah orang yang berdosa itu punya harta warisan banyak? Kalau harta warisan disedekahkan, ya, untuk kepentingan maslahat, itu kan bisa menjadikan ampunan bagi orang tuanya, sekalipun berdosa. Jadi Ibrahim, stoplah doa kamu yang seperti itu agar membinasakan orang-orang yang berdosa, Pak. Allah kabulkan, Pak. Jadi sekalipun berdosa, Pak, ya, biarkan saja. Mohon maaf nih, kita lah, gak usah jauh-jauh. Kalau kita putar kaset kita waktu masih muda tuh, Pak ya, kan Badungnya bukan main, Pak. Nakal. Bapak sekali-kali putar kaset waktu kita muda lah, ya, dari SMA lah yang gampang, Pak. Kalau SD SMP kan masih lugu-lugu gitu ya, Bu ya. Ibu waktu SMP lugu ya. Putar SMA kan wah bukan main tuh. Putar kaset itu refleksi pada diri kita nih menjelang Ramadan nih, ya. Oh iya ya. Kita kan baru sadar nih setelah dewasa ini. Baru insaf nih setelah dewasa. Ya. Itu, Pak. Kembali. Ada 3 amalan yang bisa mendapatkan tadi itu ya. 1, hisabnya mudah, masuk surga, ketemu kerabat. Apa? Rasul bilang, silman qata'aka, ya, wa tu'fi man dhalamaka, wa tu'ti man haramaka, ya. Hubungkan silaturahmi yang pertama. Silman qata'aka. Ikat tali kerabat yang selama ini terputus, gak ada komunikasi itu, sambung silaturahmi. Ya. Temui mereka, bikin grup WA keluarga tuh, silaturahmi. Memang silaturahmi ada yang menyebutkan silaturahim serahim, seketurunan. Ada silaturahmi sifatnya umum, semua dengan teman, kerabat, saudara, siapa saja silaturahmi. Ya, saya bilang silaturahmi.
Jadi memang tafsirnya banyak Pak. Kita nggak usah terkecoh. Pokoknya menyambung silaturahim atau silaturahmi itu bagus. Dan itu bisa menyelamatkan kita Pak. Ya. Jangan hanya lebaran. Memang lebaran karena kita libur semua. Ya. Cari hari-hari lain. Jangan pada pas kawinan boleh juga. Atau jangan pas kematian silaturahminya. Cari momen-momen yang kita enak. Ya. Kalau kita kawinan kan kita nggak bawa apa-apa ketemu teman. Paling buat yang menikah. Ya. Kalau orang meninggal kita nggak bawa apa-apa, paling kita cuma apa teman itu ngecep dia. Kalau di kampung mah sekarang baskom tuh tutupin, ya apa namanya istilahnya tuh Pak? Uang ditip tuh. Hah? Iya, kan kalau orang meninggal tuh ya. Nah, paling ketemu itu. Cari momen yang kita datang sengaja niat datang tuh, ya. Itu bagus Pak. Silaturahim. Nih sekarang kan musimnya Najran nih, Nadran. Memang Nadran ini apa tradisi apa orang-orang dulu ya ziarah kubur menjelang Ramadan tradisi. Kalau kita baca sejarahnya memang hampir seluruh tradisi kita kan berasal dari animisme Pak. Tradisi kita Indonesia nih Pak kan dulunya memang dari apa kaum pagan tuh ya, animisme, bau-bau Hindu, Buddha dulu semuanya hampir semua kan Islam baru masuk abad ke-12. Sebelum itu Nusantara negeri yang entah berantah, sehingga banyak tradisi-tradisi yang masih terus berjalan, ya termasuk Najran. Nah kita isi Najran itu dengan nilai-nilai Islam. Kenapa? Karena hadis menyuruh ziarah. Fazuruha, berziarahlah kalian. Gitu ya. Disuruh kita datang ke kampung, mampir ke saudara, kan itu ya. Itu silaturahim, silman koto angkat. Di samping itu juga kita akan menambah usia. Orang yang silaturahim itu umurnya panjang Pak. Nabi Daud punya murid, ya anak muda tuh. Kata malaikat penjemput nyawa, ya Daud murid kamu itu umurnya tinggal 6 hari. 6 hari lagi Pak. Dikawinin sama Nabi Daud, ya, sehingga dia bersilaturahmi. Apa akhirnya? Umurnya bertambah 20 tahun. Banyak Pak. Ya. Dalam hadis lain Imam Ad-Dahhak nih Pak cerita tentang orang yang umurnya tinggal 3 hari Pak. Umurnya tinggal 3 hari. Kasih tahu umur kamu tinggal 3 hari. Silaturahim Pak. Jadi apa? Bertambah jadi 30 tahun umurnya. Masya Allah. Sebaliknya kata Imam Ad-Dahhak nih, orang yang umurnya tinggal 30 tahun karena memutuskan tali silaturahmi umurnya tinggal 3 hari. Masya Allah. Ini hadis Pak. Hadis saya ceritakan ada yang apa soheh, ada yang lemah, ya, ada hasan. Tapi itu jadikan sandaran apa fardhu amal untuk bersilaturahmi. Silman koto angkat. Yang kedua, watu'ti man haramaka, memberi nih ya. Tadi kan saya bilang bawa oleh-oleh ya buat ustad, ya buat guru, buat orang tua tuh beri tuh. Sekarang kan gampang makanan ya. Apa? Restoran Sabar Jaya, ada rendang, ayam panggang, paket 10.000. Kan enak ya. Bisa buat bekal. Gampang, bawa itu ayam panggang tuh ya. Buat guru kita di Nununi. Bawa. Ini Pak memberikan apa? Semacam hadiah buat guru tuh. Wah itu disunahkan. Bahkan kalau Bapak baca surat Al-Mujadalah itu menjadi wajib hukumnya. Datang ke guru nih bawa oleh-oleh nih. Itu Bapak nanti baca di Al-Quran surat apa? Al-Mujadalah. Bukan cuma sunnah, diwajibkan. Bahkan kalau Bapak minta pendapat seorang guru nih, ya, Pak Ustaz, tolong kasih saya ilmu dong, nasihatin saya dong, kan datang dia. Bapak lengoh, itu menjadi sunnah Pak. Datang dengan membawa apa? Cendramata, benda, gak usah rokok sebungkus cukup, gitu ya, gak usah rokok. Bala-bala 2003 kan cukup. Syarat agar doanya dikabul. Ini mah datang ke Ustaz minta doa berkali-kali nggak pernah bawa apa-apa. Benar, saya bukan nakut-nakutin. Ya. Ini informasi yang disampaikan oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Kalau datang ke guru, ke ustadz, minta didoakan, minta nasihat, minta ilmu tuh, bawakan sesuatu ke dia, tuh ya, bawakan. Apa kayak panggang, boleh tuh. Itu syarat agar doa ustadz itu mustajabah. Ini kan enggak. Ustadz itu nggak manjur, dia bilang doanya nggak masuk doanya, ya datang lengoh, ya nggak manjur doanya. Saya sakit 10 kali ke tempat dia, nggak pernah manjur doanya. Saya minta doa usahanya maju, nggak maju, doanya mampet. Bukan mampet karena kita yang nggak pernah bawa. Lalu saya sih saya praktekin, datang ke guru saya, mesti saya bawa kaos, bawa baju, bawa gamis, bawa songkok nih. Saya suka beli songkok 10.000, ya. Saya bawain ya. Apa? Itu bukan hanya sunat, tapi itu etika, adab, akhlak. Nah, itu penting Pak. Waktu timan haromak, membawa oleh-oleh ya. Yang ketiga, waktu fi man dhalamaka, ya, memaafkan orang yang pernah menyakitimu. Nih, kita nih kan nama-nama teman-teman ya. Kita sering getrek dengan teman, dengan saudara tuh. Maafkan dia. Maafkan. Dan ini momen terbaik menyongsong Ramadan. Kan waktu itu bulan suci ya. Kita sucikan diri kita. Bukan hanya jasmani, tapi juga rohani. Apa rohani itu? Kita punya keluaran banyak Pak sebagai manusia. Ya. Punya saling dengan teman, saling memaafkan. Maafkan tuh ya, maafkan. Dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan cucu, ya semua, dengan teman, dengan kerabat. Sekarang lebih gampang lah, dengan WA Bapak bisa share, ya. Dan sekarang udah rame tuh, menjelang Ramadan mesti rame tuh, ya. Apa namanya flyer, minta maaf itu banyak. Pakai itu, gunakan. Artinya lebih praktis, teknologi sangat membantu. Dan satu hal lagi, ya. Ganjaran, kata Nabi nih, asra'u khairin sawaban, ya. Apa tuh? Birru wasilaturahim. Pahala ganjaran kebaikan yang paling cepat Allah berikan balasannya ketika di dunia. Di dunia nih Pak balasan nih Pak ya, bukan di akhirat Pak. Yang paling cepat ganjarannya ketika di dunia apa? Hormat pada orang tua dan menjalin silaturahim. Dua perkara ini ganjarannya ketika masih hidup, ketika di dunia, dan paling cepat Pak. Ya, apa? Orang tua, baik orang tua kandung atau orang tua mertua ya, atau yang tua-tua lah, kita hormat dengan mereka. Dan silaturahmi, asra'u khairi sawaban. Sebaliknya Rasul bilang asra'u syarin ukubatan minal bagi waqt aturahim. Dan hukuman yang paling cepat balasannya ketika masih di dunia apa? Berbuat aniaya kepada orang lain dan memutuskan tali silaturahmi. Jadi begitu. Ya, ada hukuman ketika di dunia, ada ganjaran ketika di dunia. Di akhirat pasti lebih besar lagi. Ya. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa meminta pada Allah agar ganjaran itu diberikan ketika kita di dunia, ketika kita masih hidup, ketika kita masih bisa merasakan sehat nikmatnya. Mudah-mudahan pada Ramadan tahun ini ya menjadi Ramadan terbaik buat kita semua ya, dan kita dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan ibadahnya dan diterima amal ibadah. Itu saja. Bila bisa belilah. Assalamualaikum warahmatullahi